Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam kondisi sehat yang masih diberikannya. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang bukber semangat sholat maghrib lewat. Bukber adalah buka puasa bersama, merupakan salah satu tradisi yang sering dilakukan oleh umat muslim di setiap bulan Ramadan. Bukber juga kadang-kala menjadi ajang silaturahmi kepada teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Tradisi di bulan puasa ini juga tidak lupa dengan tradisi takjilan. Berbicara dengan implementasi bukber dan takjilan, terkadang ada orang-orang yang terlalu asyik dengan buka puasa bersama sehingga dia melalaikan ataupun melewatkan sholat maghrib, yang tentu ini sangat tidak dianjurkan di dalam Islam. Waktu pelaksanaan bukber dan sholat maghrib adalah waktu yang bersamaan. Sholat maghrib adalah sholat 5 waktu yang wajib dilakukan oleh umat muslim. Waktu sholat maghrib dimulai saat matahari terbenam dan berakhir ketika terbenamnya cahaya merah di langit barat. Di sisi lain, bukber adalah tradisi sosial di mana umat muslim berkumpul untuk membatalkan puasa bersama-sama. Pernyataan yang sering muncul adalah apakah boleh melakukan bukber sebelum atau setelah sholat maghrib. Dalam Islam disarankan untuk memprioritaskan pelaksanaan sholat maghrib terlebih dahulu. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Jika salah satu dari kalian sedang berpuasa, maka hendaklah dia membatalkan puasanya dengan kurma. Jika tidak ada, maka dengan air, karena air adalah bersuci." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan pentingnya membatalkan puasa tepat waktu. Saat azan maghrib berkumandang menegaskan bahwa pelaksanaan sholat maghrib tidak boleh terlewatkan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Puasa itu adalah bersamaan dengan berbuka orang-orang dan sholat itu bersamaan dengan berakhirnya azan." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa waktu berbuka puasa sejalan dengan azan maghrib, sehingga sholat maghrib harus dilaksanakan dengan tepat waktu. Memahaminya pentingnya prioritas sholat maghrib. Dalam Islam, pelaksanaan sholat maghrib memiliki prioritas yang tinggi meskipun bukber merupakan tradisi sosial yang baik. Tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengganggu kewajiban sholat maghrib tepat waktu. Sebagai umat muslim, kita diingatkan untuk memprioritaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga kualitas pelaksanaan sholat 5 waktu termasuk sholat maghrib. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesadaran untuk menjalani ibadah dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Amin amin ya rabbal alamin. Sholat maghrib adalah salah satu ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menunaikan sholat maghrib tepat waktu, maka ia seperti yang membawa keutamaan amal soleh
sebanyak 1000 kali. Hadis riwayat Muslim. Namun sayangnya, terkadang semangat kita dalam buka bersama membuat kita lalai dalam menunaikan sholat maghrib tepat waktu. Padahal Allah telah menguatkan kita untuk menjalankan sholat tepat pada waktunya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103. Dan apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman dari bahaya, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Jadi meskipun kita bersemangat dalam berkumpul untuk membuka puasa, kita tidak boleh kita abaikan kewajiban kita untuk menunaikan sholat maghrib tepat waktu. Kita harus mengatur waktu dengan bijak sehingga kita bisa berbuka bersama tanpa melewatkan sholat maghrib. Kita juga harus memperhatikan sikap terpuji Rasulullah SAW dalam mengelola waktu di bulan Ramadan. Beliau sangat memperhatikan ibadah, sangat sholat pada waktu meskipun di tengah kesibukan berbuka dan aktivitas lainnya. Beliau sebagai umat muslim yang mengikuti sunnah Rasulullah, kita juga harus menjadikan sholat sebagai prioritas utama bahkan di tengah-tengah segala kegiatan Ramadan. Mari kita tingkatkan kesadaran kita akan pentingnya menunaikan sholat tepat waktu, terutama sholat maghrib di bulan Ramadan ini. Jangan biarkan semangat buka puasa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan petunjuk untuk melaksanakan kewajiban ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.